kita mengadakan tata kebaktian RT secara online. Saya akan salam dan tembukan. Ibu, Bapak, dan saudara-saudara terkasih, kami mengucapkan selamat sore dan selamat bergabung pada Zoom sore hari ini. Kita akan kembali melaksanakan kebaktian rumah tangga secara online. Bagi saudara-saudara yang mengikuti lewat media Zoom, ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan untuk Bapak saudara perhatikan. Pertama, saudara dapat ikut bernyanyi dari tempat masing-masing, namun Zoom saudara dalam keadaan mute atau diam. Kedua, mikrofon saudara hanya dibuka ketika Anda berbicara, baik saat Anda saling menyapa, bertanya, atau mengemukakan pendapat. Host dan co-host akan membantu dalam mengatur hal ini. 3. Pada saat sesi sharing, saudara dapat bertanya atau berpendapat secara langsung, atau juga dapat menuliskan pertanyaan atau tanggapan melalui kolom chat yang ada. Ini kita memasuki satu dus. Amin. Panggilan beribadah. Puji dan syukur kita naikkan pada Allah yang Maha Kuasa atas segala kebaikan dan kemurahan yang dilimpahkan pada kita. Cinta dan kasih Tuhan merangkul dan mengumpulkan kita dalam kebaktian rumah tangga saat ini. Kami mengalami kasih-Nya setiap saat. Kami mau menyatakan cinta dan kasih Allah, berkumpul dan menyembah Tuhan, serta bersyukur atas kehidupan dan berkat-berkat-Nya. Untuk itu, marilah kita memuji dan mengagungkan segala kebaikan Tuhan. Kita menyanyi pembukaan PKJ 101 ayat 1 dan 2, Ya Allah yang Maha Tinggi. Ya Allah yang Maha Tinggi, Kau pencipta dunia ini. Engkau ciptakan agar Engkau tetap dipuji. Engkau Bapa yang memberkati setiap orang yang rendah hati. Tolonglah kami dan selamanya. Ya Allah yang Maha Kasih, Engkau lahir di dunia ini. Engkau mati di kayu salib. Engkau rela menggantikannya. Dari kubur telah Kau bangkit. Masa maut tiada lagi. Pimpinlah kami sebab Engkau jalan yang benar. Votum dan salam. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Salam dan damai sejahtera bagi saudara yang datang dalam nama Tuhan. Salam dan damai sejahtera bagi saudara juga. Ini kita menyanyi KKE 96 dua kali, begitu kasih Allah. Begitu
Begitu si tidak binasa. Sedang pembacaan Alkitab, Pendeta Ari silakan. Terima kasih. Baik, pada saat ini kita akan buka kitab kita dari 1 Korintus 15, ayat 12 sampai 20. Dari pengalaman dari banyak kita lakukan, waktu presiden atau saat presiden memang penting untuk dilihat elektabilitas, tetapi kalau walaupun elektabilitasnya malah tinggi. 1 Korintus 15 ayat 12 sampai 20, mungkin untuk mikrofon yang belum dimatikan. Kita tolong host. Oke. Sebelum kita membacanya, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami, Allah yang Maha Kasih, pada saat ini ya Tuhan, kami datang dengan segala kenan hati kami bersyukur untuk setiap berkat kasih-Mu bagi kami semua, sehingga pada sore hari ini ya Tuhan, kami dapat dipersatukan kembali dalam kebaktian rumah tangga online pada saat ini. Kami menyadari Tuhan ada begitu banyak hal yang terjadi di dalam kehidupan kami yang membatasi kami Tuhan untuk dapat melakukan berbagai macam hal secara bersama-sama, secara langsung. Tapi kami percaya Tuhan dalam keberadaan kami pada saat ini, dalam kebaktian ini juga, Tuhan Roh-Mu yang kudus pun memimpin dan menyertai kami. Kau hadir bersama-sama melalui Roh-Mu yang kudus untuk memberkati kami dengan firman Tuhan yang telah Tuhan berikan bagi kami semua. Kiranya dengan hikmat, kebijaksanaan, dan pengetahuan dari Tuhan, kami dapat mengerti dan memahami setiap firman Tuhan yang diperdengarkan pada saat ini, dan dimampukan untuk melakukan kebenaran firman di segenap hidup kami. Dan hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan saat ini, berkatilah dia apa yang disampaikan, kiranya seturut dengan kehendak Tuhan. Ampuni ya Tuhan atas segala dosa dan kesalahan kami, biarlah kami boleh terus belajar untuk menjadi anak-anak Tuhan yang setia. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. 1 Korintus 15 ayat 12 sampai dengan ayatnya yang ke-20. Kebangkitan kita, saya bacakan buat semua. Jadi bila mana kami beritakan bahwa Kristus dibangkitkan dari antara orang mati, bagaimana mungkin ada di antara kamu yang mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan orang mati? Kalau tidak ada kebangkitan orang mati, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Tapi, andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kami. Lebih daripada itu, kami ternyata berdusta terhadap Allah. Karena tentang Dia kami katakan bahwa Ia telah membangkitkan Kristus, padahal Ia tidak membangkitkannya. Kalau andai kata benar bahwa orang mati tidak dibangkitkan. Sebab jika benar orang mati tidak dibangkitkan, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Demikianlah binasa juga orang-orang yang mati dalam Kristus. Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Tapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati, sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Demikianlah firman Tuhan yang diperdengarkan bagi kita, dan berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan, melakukannya di dalam kehidupannya. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat sore dan shalom. Tema kita pada saat ini, iman yang tertuju pada kebangkitan Kristus.
iman yang tertuju kepada kebangkitan Kristus. Kebangkitan Kristus kita bisa membacanya dari pasal 15 ayat 1 sampai 11. Di sana juga dikatakan tentang bagaimana Rasul Paulus memandang Injil atau pemberitaan Injil sebagai sesuatu hal yang patut dipegang teguh oleh kita semuanya. Seperti yang dikatakan di awal dan sekarang, saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu dan yang kamu terima dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Artinya apa yang hendak disampaikan oleh Rasul Paulus dalam perikop kita pada saat ini adalah tentang bagaimana ia dengan teguh memberitakan Injil Tuhan. Salah satu bagian dari berita Injil itu adalah tentang bagaimana oleh karena Injil itu dikatakan kamu diselamatkan. Artinya karena mereka mendengar, karena mereka memandang dan melihat bahwa pemberitaan Injil yang dilakukan oleh Rasul Paulus pada saat itu, dan ketika mereka menerimanya dan berdiri teguh di dalamnya, maka mereka pun akan merasakan, mengalami keselamatan itu. Seperti apa yang disampaikan sendiri oleh Rasul Paulus. Karena dia menyadari pada saat itu, sebagai orang percaya, sebagai rasul, bukan perkara yang mudah baginya pada saat itu untuk melihat ketika dia memiliki sebuah pengalaman iman yang mungkin bukan sesuatu hal yang baik. Ia menyatakan di ayat 9, sebelum kita membahas perikop kita, kan aku adalah yang paling hina dari semua rasul, bahkan tidak layak disebut rasul sebab aku telah menganiaya jemaat Allah. Ia mengalami proses perubahan iman di dalam kehidupannya. Dan kalau ia memandang tentang masa lalunya, tentu ia merasa bahwa apakah ia pantas juga disebut sebagai rasul. Rasul yang mengemban sebuah tugas memberitakan Injil. Bukan hanya sekedar memberitakan Injil tentunya. Karena diharapkan bahwa dengan pemberitaan Injil yang disampaikan itu, ada banyak orang yang percaya dan diselamatkan. Oleh karena itu, apa yang menjadi intinya? Dikatakan di ayat 10-nya, tetapi karena kasih karunia Allah aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Ia menyatakan bahwa walaupun demikian, walaupun ia punya latar belakang sebagai seorang yang menganiaya jemaat Allah pada saat itu, bahwa kasih Allah, kasih karunia Allah yang dinyatakan baginya itu tidak sia-sia. Kasih karunia yang dianugerahkannya kepada Paulus pada saat itu tidak sia-sia. Karena ia memakai atau ia menggunakan setiap kesempatan kasih anugerah Tuhan itu dengan sungguh-sungguh. Ia bekerja keras untuk memberitakan Injil. Nanti ada hubungannya dengan pembacaan kita, karena memang bacaan kita sampai ayat 20, kalau kita lanjutkan terus sampai dengan ayat yang ke-34. Di sana menggambarkan tentang bagaimana Rasul Paulus juga rela untuk hidup gitu ya, dengan begitu banyak juga penderitaan. Rela untuk memberitakan Injil Tuhan, walaupun juga dengan berbagai macam ancaman. Dan itu yang dilakukan oleh Rasul Paulus.
Karena apa? Karena keyakinannya. Bahwa iman percayanya pada Kristus dan bahwa kasih karunia, anugerah Allah yang diberikan kepadanya itu akan terus membawanya kepada keselamatan. Makanya pada saat itu, apapun gitu ya, tantangannya, ia tetap mengajar, ia tetap bisa memberitakan Injil Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika kita bicara pada saat ini tentang iman yang tertuju kepada kebangkitan Kristus. Kebangkitan Kristus, seperti yang tadi dinyatakan oleh Rasul Paulus, berita tentang keselamatan, tentang Injil Tuhan. Bagaimana Injil Tuhan pada saat ini kita pandang sebagai sebuah bagian dari kehidupan kita sebagai orang percaya, yang membuat kita semuanya bisa hidup kuat, menghadapi berbagai macam tantangan, menghadapi berbagai macam pencobaan, menghadapi berbagai macam pergumulan, menghadapi berbagai macam sakit penyakit, menghadapi berbagai macam hal yang bisa menggoyahkan iman kita. Suatu hal yang membuat kita menjadi kurang percaya, atau bahkan tidak percaya. Sesuatu hal yang bisa membuat kita kehilangan pengharapan. Suatu hal yang membuat kita kehilangan suatu keyakinan diri bahwa iman yang kita miliki pada saat ini bisa membawa kita kepada keselamatan. Karena pada saat itu perdebatan yang terjadi adalah bagaimana mereka melihat apa yang diberitakan oleh Rasul Paulus ini. Karena ada orang-orang yang mungkin pada saat itu juga memiliki pandangan-pandangan di mana mereka tidak meyakini tentang kebangkitan. Tapi Rasul Paulus mengingatkan mereka tentang itu semua. Yesus pada saat itu Rasul Paulus mengingatkan dan menjelaskan bagaimana mereka semuanya itu apa yang dialami oleh Rasul Paulus pada saat itu adalah sebagai sebuah bentuk pengalaman iman yang terus dibagikan kepada mereka. Dasarnya apa? Yang tadi kebangkitan Kristus. Ayat 12 katakan, jadi bila mana kami beritakan bahwa Kristus dibangkitkan dari antara orang mati, bagaimana mungkin ada di antara kamu yang mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan orang mati? Seolah-olah sesuatu hal yang dipertentangkan. Padahal Rasul Paulus gitu ya, dan para rasul yang lainnya memberitakan tentang kebangkitan Kristus. Kebangkitan dari kematian. Tetapi ada orang-orang yang masih mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan orang mati. Maka dikatakan selanjutnya, kalau tidak ada kebangkitan orang mati, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kami. Jadi apa yang dipercaya ya menjadi sia-sia. Kalau memang sampai kepada kematian sudah selesai pada saat itu, ya apa artinya juga pemberitaan Injil pada saat itu? Karena dari kebangkitan itulah yang tadi dikatakan, dia menjadi yang sulung dari antara orang-orang yang telah meninggal. Yang dibangkitkan dari antara orang mati. Lebih daripada itu kami ternyata berdusta terhadap Allah karena tentang Dia kami katakan bahwa Ia telah membangkitkan Kristus padahal Ia tidak membangkitkannya. Kalau andai kata benar bahwa orang mati tidak dibangkitkan. Dia menjelaskan kembali, kenapa sih Rasul Paulus benar-benar berusaha untuk mengajar, memberitakan Injil dengan sungguh-sungguh. Walaupun dia penuh dengan tantangan tadi, ancaman segala macamnya, bahkan dia juga harus menghadapi berbagai macam penolakan dan sebagainya, dia tetap mau memberitakan Injil. Dia masih mau tetap melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan melalui pemanggilannya. Ya karena apa? Karena keyakinannya itu.
Karena andai pun misalnya tadi dikatakan kalau memang tidak ada kebangkitan, ya sia-sialah. Padahal Rasul Paulus ya berbicara soal tentang Allah. Maka dilanjutkan, dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Demikianlah binasa juga orang-orang yang mati dalam Kristus. Bukan kepada keselamatan, tetapi ya kalau memang nggak percaya dan memang itu tidak terjadi, maka semuanya akan menjadi sia-sia. Tapi sebagai orang percaya, Rasul Paulus mengingatkan tentang benar, sebenarnya apa yang sudah mereka pilih itu. Karena seperti ini dikatakan ayat 20, tapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tidak mudah mungkin bagi Rasul Paulus juga pada saat itu untuk menjelaskan tentang kebangkitan Kristus. Bagaimana iman mereka tetap dipertahankan. Bagaimana iman mereka tidak goyah. Bagaimana iman mereka tetap ada dalam iman percaya kepada Kristus. Tetapi Rasul Paulus membuktikannya dengan berbagai macam pengajaran-pengajaran yang dilakukannya pada saat itu. Iman yang tertuju pada kebangkitan Kristus mau mengarahkan kita semua tentang arti keselamatan itu. Sesuatu hal yang bagi kita semua sebagai orang percaya menjadi sebuah pedoman, sebagai sebuah dasar bagi kita untuk terus dapat memberitakan Injil Tuhan. Bagaimana Injil Tuhan, Injil Kristus itu dapat terus disampaikan pada kita semua. Dalam berbagai macam kehidupan kita berusaha bagaimana kita hidup dengan benar, bahwa apa yang kita yakini, apa yang kita imani, Injil Tuhan yang kita pegang sebagai dasar kehidupan kita, benar-benar menjadi sesuatu hal yang hidup dalam kehidupan kita pribadi maupun juga di dalam sebuah persekutuan. Dalam penjelasan kita bisa baca juga bahwa ada berbagai macam pemaknaan tentang kebangkitan Kristus ini. Kebangkitan membuktikan bahwa kebenaran itu lebih kuat daripada dusta. Yang berikutnya, kebangkitan membuktikan bahwa kebaikan lebih kuat daripada kejahatan. Yang ketiga, kebangkitan membuktikan bahwa kasih lebih kuat daripada kebencian. Yang keempat, kebangkitan membuktikan bahwa hidup lebih kuat dari kematian. Apa artinya semuanya itu bagi kita semua? Tentu itu semua harus dipahami dalam sebuah keyakinan iman bahwa apa yang kita pilih saat ini, iman percaya kita ini, adalah iman yang akan terus membawa kita kepada keselamatan dari Tuhan. Bahwa apa yang sudah kita perjuangkan, apa yang sudah kita bela, apa yang sudah kita sama-sama pertahankan pada saat ini, bukanlah sesuatu hal yang sia-sia. Pertanyaan reflektifnya buat kita semua pada saat ini, Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Pergumulan iman seringkali terjadi dalam kehidupan orang-orang percaya. Kalau enggak dari dalam diri kita sendiri, dari orang-orang yang terdekat dari kehidupan kita. Pergumulan iman seringkali menjadi sebuah perdebatan yang tidak pernah habis-habisnya dalam konteks kehidupan kita pada saat ini pun, gitu ya. Masih banyak sekali orang-orang yang bergumul dengan imannya. Bagaimana mereka berusaha di satu sisi untuk menjaga dan mempertahankan iman mereka kepada Tuhan. Tetapi di satu sisi ada begitu banyak persoalan dan pergumulan kehidupan yang membuat mereka tidak lagi dapat fokus terhadap iman percayanya. Sehingga mereka dapat kehilangan pengharapan, sehingga mereka dapat kehilangan keyakinan diri untuk tetap memegang teguh nilai-nilai pengajaran Injil yang sudah mereka terima. Pergumulan itu sekali lagi bukan hanya dari dalam diri kita sendiri,
ketika kita tadi menemukan berbagai macam persoalan kehidupan, tetapi juga muncul juga dari lingkungan, luar dari diri kita sendiri, dari keluarga, dari sahabat, teman, dari jemaat, yang membuat kita semuanya merasa bahwa apakah benar gitu ya, bahwa pilihan kita gitu, dalam kepercayaan iman kita kepada Kristus itu yang akan membawa kita kepada apa yang menjadi harapan, kerinduan kita. Nah, itulah yang mungkin menjadi refleksinya pada saat ini. Bagaimana kita tetap bisa, di bawah iman kita bisa tetap tertuju kepada Kristus, bukan kepada hal-hal yang lain. Bagaimana kita masih tetap bisa berjuang, berusaha untuk menjaga, mempertahankan Injil Tuhan. Walaupun tadi ya, tantangannya, atau banyak sekali juga orang-orang yang tidak percaya, yang bisa saja memengaruhi. Banyak sekali kepercayaan-kepercayaan lain yang tentunya bisa saja menjadi bagian dari pilihan-pilihan. Bagaimana kita juga melihat bahwa, ada banyak juga orang-orang yang menginginkan kita semua untuk tidak lagi percaya kepada Kristus. Atau bahkan juga dengan berbagai macam keinginan-keinginan duniawi yang seringkali membawa kita juga kehilangan pengharapan kepada Kristus. Kenapa? Karena kita ingin bahwa segala pergumulan, kita ingin segala persoalan kehidupan kita segera hilang dari kehidupan kita. Maka kita tidak lagi dapat fokus, bahwa iman kita tidak lagi dapat tertuju hanya kepada Kristus. Apa yang membuat kita tidak bisa lagi, hati kita, iman kita tidak lagi tertuju kepada Kristus? Tidak tertuju kepada Kristus bukanlah ketika kita berbicara bahwa saya tidak lagi percaya, beriman kepada Kristus. Bisa saja pada saat ini kita masih mengaku bahwa kita percaya kepada Kristus. Kita percaya kepada kebangkitannya. Kita percaya kepada bahwa Tuhan Yesus telah menghapuskan dosa-dosa kita dan Ia telah menjadi sumber juru selamat kehidupan kita. Tetapi hati kita masih tidak tertuju kepada Injil Tuhan. Karena apa? Karena berbagai macam persoalan tadi. Nah, mungkin itu menjadi dialog kita pada saat ini. Apa sih yang membuat kita masih bisa bertahan gitu ya, dengan teguh iman kita kepada Kristus? Apa yang membuat kita masih terus berpegang kepada Kristus? Apa yang membuat hati kita masih tertuju kepada Kristus? Dan bagaimana kita menjaga itu semua dalam diri kita ketika tadi banyak sekali persoalan yang terjadi yang membuat kita mungkin bisa saja kehilangan pengharapan. Ini bisa menjadi bagian sharing kita semuanya pada saat ini. Silakan. Bagi Rasul Paulus pada saat itu, ya kebangkitan Kristus yang membawanya semuanya, membuat dia masih tetap ya, membuat dia kebangkitan Kristus dimaknai oleh Rasul Paulus pada saat itu juga sebagai bagian dari bentuk keteguhan hatinya untuk terus memberitakan Injilnya. Nah, sekarang bagaimana dengan kita? Bagaimana kita tetap berpegang teguh pada Kristus dan kebangkitannya? Dan bagaimana kita dapat terus bisa memberitakan Injil dalam kehidupan kita di balik berbagai macam tantangan-tantangan yang ada. Silakan. Kita bisa memulainya misalnya dengan melihat kembali di ayat 30, membacanya di ayat 32, dikatakan begini. Kalau hanya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan manusia saja, aku telah berjuang melawan binatang buas di Efesus, apakah gunanya hal itu bagiku? Jika orang mati tidak dibangkitkan, maka marilah kita makan dan minum sebab besok kita mati.
Janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Sadarlah, kembalilah sebaik-baiknya, dan jangan berbuat dosa lagi. Nah, ini salah satu bagian dari penjelasan Rasul Paulus dalam perikop kita pada saat ini. Ya kalau misalnya tadi kan digambarkan, kalau memang hanya berdasarkan pertimbangan manusia saja kita percaya, karena di awal di ayat 29, 30, 31 begitu ya. Ya apa yang dilakukan oleh Rasul Paulus dengan memberitakan Injil seringkali membawanya kepada situasi bahaya gitu ya. Kalau memang harus selalu bertemu dengan hal-hal yang berbahaya, memberitakan Injil, ya mau gimana gitu ya. Ya mungkin seperti itu. Apakah kita juga punya tantangan memberitakan Injil itu kan memang tidak mudah gitu ya. Ya bukan hanya kepada diri kita sendiri, kepada orang-orang keluarga kita juga mungkin hal-hal yang tidak mudah juga buat kita. Lalu bagaimana kita masih bisa terus memberitakan Injil Tuhan itu, percaya akan kebangkitan Kristus, dan tetap tertuju kepada Kristus. Silakan. Walaupun bahannya agak berat, tapi kita coba untuk sama-sama renungkan. Silakan, siapa? Saya nggak bisa melihat semuanya karena di layar handphone hanya 4. Saya mau coba. Silakan. Oh, Mami, jangan. Saya nggak bisa membuka layar karena saya sedang di luar ini. Oh iya, silakan. Yang menarik bacaan kita hari ini, karena memang dalam kehidupan, khususnya saya, dalam keseharian, di banyak tempat, banyak rekan-rekan, orang-orang yang tidak seiman, tentu banyak tantangan-tantangan. Tetapi yang saya syukuri adalah bahwa tidak pernah sedikit pun tergoyahkan tentang Kristus. Apapun, baru mungkin hitungan 1,5 jam yang lalu, teman saya, Dewan, membicarakan masalah tentang iman. Nah, mereka menyampaikan, dia nggak sadar mungkin ada saya di situ yang berbeda. Tapi buat saya justru tersenyum, karena mereka tidak mengerti maka mengatakan seperti itu. Tapi setelahnya dia WA saya, maaf Mom, katanya gitu. Saya bilang nggak apa-apa, saya tidak tergeming sedikit pun. Nah, jadi memang tantangan banyak, tapi saya berusaha untuk merubah cara pikir saya. Dari setiap apa yang saya hadapi, saya nilai sebagai yang positif-positifnya. Karena setiap apa yang Tuhan berikan, menurut iman saya, setiap apa yang Tuhan berikan kepada saya khususnya, bahwa itu adalah sesuatu yang sedang Tuhan perlihatkan. Sehingga kita bisa mengukur diri kita sendiri, melihat diri kita ke dalam, sejauh mana kita mengenal Kristus. Dan hidup di dalam Kristus itu tidak ada yang enak. Saya seringkali menerima apapun yang orang lakukan pada saya sebagai berkat dari Tuhan. Karena saya percaya kalau saya menerimanya sebagai berkat, akan menjadi berkat yang tidak mengenakkan pun. Karena itu pengalaman hidup. Jadi kebangkitan Kristus sudah jelas-jelas sangat menguntungkan bagi kita. Bagi kami khususnya, karena tanpa kebangkitan Kristus, kita semua mungkin tidak dibangkitkan. Tapi karena Kristus bangkit, maka kita pun ada kemenangan. Dan itu menjadi keyakinan dalam hidup saya, sehingga apapun tantangannya dalam kita hidup bersama Yesus, dimanapun ada ketenangan.
dan kita dimampukan menghadapi apapun dengan pikiran yang positif. Jadi tidak menganggap orang lain musuh, tidak menganggap orang lain seteru kita atau saingan kita, tapi mereka adalah orang-orang yang harus saya kasihi, orang-orang yang bagaimana kita bisa mengenalkan Kristus melalui sikap dan perbuatan, serta tingkah ucap kita yang selaras dengan yang Tuhan inginkan. Itu yang saya belajar sampai hari ini untuk melakukan itu, dan semuanya dengan hati. Jadi tulus saja untuk melihat apapun, karena percaya Roh Kudus menyertai kita. Begitu barangkali Pak Pendeta. Oke, ya terima kasih. Ya seperti yang tadi juga disampaikan kan ya, juga mungkin kita bisa melihat bahwa memang tidak semuanya bisa berjalan dengan mulus gitu ya. Memberitakan Injil ya belum tentu semuanya orang bisa menerima dengan semuanya itu. Tapi bagaimana konsistensi diri kita memberitakan Injil dari perkataan dan perbuatan menjadi suatu bagian kehidupan yang tak terpisahkan dari kita masing-masing sebagai orang percaya. Mungkin yang lainnya gimana? Dari saya Pak Pendeta. Oke, Bu Ningsih, silakan. Saya juga terima kasih ketemu Bapak karena lama nggak ketemu. Semoga Bapak sehat. Sama-sama. Sebenarnya saya mengikuti agak lambat karena tadi ada tamu, dan Pak Pendeta ketika menyampaikan uraian tentang bagaimana pentingnya kebangkitan Kristus bagi umat Kristen merupakan hal yang inti di dalam kehidupan kita. Kenapa tidak? Karena tanpa ada kebangkitan Kristus, maka keselamatan umat Kristus sendiri tidak akan terjadi. Oleh sebab itu, Rasul Paulus menganggap hal itu sangat penting sekali. Apapun tantangannya, apapun kendalanya, itu akan selalu dilalui karena keselamatan bagi umat Kristus itu menjadi hal yang pertama. Kristus melakukan segala pengorbanan hingga kematian, kebangkitannya untuk semua orang. Demikian juga apa yang dilakukan Paulus. Itu juga bukan untuk kepentingan dirinya. Oleh sebab itu kita sebagai umat Kristus juga harus mengarah ke sana. Dengan demikian keselamatan menjadi hal yang utama bagi diri umat Kristen, bukan hanya untuk diri kita, keluarga kita, bahkan untuk semua orang. Tentu saja kendalanya cukup berat, tidak mudah, tapi harus kita tempuh, kita jalani, kita lakukan. Karena dengan demikian ketika kita meneladani Kristus, Paulus, kita juga harus siap dengan penderitaannya, bukan hanya dengan hal yang mudahnya, tapi kesulitan apapun kendala harus kita jalani. Oleh sebab itu, sebagaimana tadi ayat ke-30, kita harus fokus kepada Kristus, artinya taat dan setia. Dengan kata taat dan setia, kita harus mentaati semua hal yang Kristus Allah kehendaki, yang tidak berkenan harus kita lepaskan dari kehidupan kita. Itu sangat berat sekali. Saya rasakan ketika saya sakit udah 2 bulan, ketika kemarin saya konsul dokter lagi, mendapatkan jawaban 2 bulan lagi, baru bisa agak sedikit leluasa keluar rumah. Ini juga merupakan hal yang tidak mudah. Terlebih saya dengan kondisi banyak saudara yang positif. Saya senang lihat Pak Pendeta kemarin infonya gitu, tapi wajahnya segar. Saya senang sekali karena bagi saya Pak Pendeta di GKP Sukabumi punya peran yang besar sekali. Dan ketika Pak Pendeta saat ini muncul wajah di Zoom, artinya jemaat pun akan melihat dan hati lega. Itu sangat penting sekali bagi saya, dan ini oleh sebab itu hal yang menjadi tantangan sesulit apapun harus kita tempuh. Saya berpikir usia saya kalau lihat KTP udah 60, saya sakit-sakitan, otomatis saya harus fokus kesulitan apapun, sakit apapun, kendala apapun, dengan hal yang seberat apapun harus saya tempuh, saya syukuri, jalani, karena keselamatan itu hal yang utama. Karena saya tidak tahu besok lusa atau kapan saya dipanggil, sehingga saya harus memberikan diri saya untuk keselamatan tadi, karena Kristus sudah memberikan segalanya bagi kita, dan apa yang kita miliki semua itu tidak ada artinya, tidak bisa menyelamatkan. Di dalam Amsal 11 ayatnya yang ke-46 atau berapa tadi pagi saya ikut renungan pagi itu, tidak ada artinya
hal yang ada sekarang ini yang utama hanyalah keselamatan. Oleh sebab itu dengan peristiwa pandemi, longsor, banjir, dan lain sebagainya, dengan kita sekarang melakukan kegiatan-kegiatan yang agak terbatas lagi, tapi jangan sampai dengan kondisi yang saat ini terjadi, kita jauh dari Tuhan, tetapi justru bagaimana kita melekatkan hidup kita kepada Allah. Karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi untuk satu langkah ke depan. Kematian hanyalah tinggal satu langkah di dalam kehidupan kita. Tapi ketika kita mengimani bahwa Kristus mengorbankan tubuh dan darahnya untuk umat, Paulus mengorbankan dirinya dalam pengabaran Injil. Kita juga masih bisa kok mengabarkan Injil melalui segala keberadaan kita dengan cara yang Tuhan masih berikan kepada kita. Tidak ada yang tertutup, tidak ada yang tidak bisa kita lakukan selama kita masih mau melakukan itu. Sehingga keteladanan, ketaatan, kesetiaan yang harus tetap kita pelihara di dalam kehidupan kita saat ini, dalam kita menjalani hari ini sampai ke depan, nggak tahu sampai kapan. Kiranya apa yang Pak Pendeta sampaikan pada hari ini bisa menguatkan iman kita semua bahwa kebangkitan Kristus sangat penting dan utama, dan bagaimana kita bangkit dalam keterpurukan, dalam kesulitan, dalam kesusahan, penderitaan, sakit, penyakit, tidak ada alasan untuk menggerutu, tapi hendaknya bersyukur. Itu yang bisa saya sampaikan, Pak. Makasih sekali. Oke, terima kasih Bu Ningsi untuk responnya. Ya, jadi memang apa yang disampaikan tadi semua juga pasti sepakat juga tentang bagaimana kebangkitan itu menjadi suatu hal yang penting bagi kita sebagai orang-orang percaya. Maka Perikop 15 ini kurang lebih Rasul Paulus berusaha untuk menjelaskan dengan sungguh-sungguh gitu ya, bagaimana kebangkitan Kristus itu menjadi penting dalam iman percaya kita sebagai orang-orang Kristen. Karena memang disitulah artinya membedanya ya, yang membedakan kita dengan yang lain, bahwa kita percaya bahwa kasih Kristus lah, kasih karunia Allah lah yang melalui pengorbanan Tuhan Yesus Kristus di kayu salib yang mati dan dibangkitkan adalah untuk kita. Seperti yang disampaikan ayat 3 juga kan, Kristus telah mati karena dosa-dosa kita. Karena memang dia sudah menebus kita dari segala dosa-dosa kita. Maka dari situ ketika kita telah ditebus, segala dosa-dosa kita telah dihapuskan dan kita diselamatkan, maka tidak ada alasan bagi kita untuk meragukan tentang keimanan kita kepada Kristus dan menjadikan baptisan yang kita miliki menjadi suatu hal yang sia-sia. Seperti yang disampaikan ayat 29 kan, juga sama. Ya, apakah faedahnya perbuatan orang-orang yang dibaptis oleh orang mati? Gitu. Kalau orang mati sama sekali tidak dibangkitkan, mengapa mereka mau dibaptis bagi orang-orang yang telah meninggal? Ya, kita percaya bahwa baptisan itu bukan suatu hal yang sia-sia, tapi itu suatu anugerah bagi kita semua, karena kita terhisap di dalam Kristus, kita terhisap dalam persekutuan umatnya, kita terhisap untuk merasakan keselamatan dari Kristus, diampuni segala dosa-dosanya. Oleh karena itu ya kita harus semangat terus ya menghadapi kehidupan ini, walaupun tadi memang persoalannya nggak mudah gitu ya, tidak mudah untuk kita bisa memberitakan Injil Tuhan. Karena apa? Karena memang tantangannya banyak, godaannya juga banyak, tetapi kita percaya bahwa Tuhan terus menjaga dan memelihara kehidupan kita, apapun juga masalahnya Tuhan pasti akan pelihara kita semuanya. Yang lain mungkin, silakan. Langsung aja berbicara ya, saya nggak bisa lihat semua. Kalau memang tidak ada lagi, ya saya pikir ya kita bisa sama-sama memahami bahwa tentang apa yang sudah disampaikan pada saat ini, ya iman yang tertuju pada kebangkitan Kristus, ya kita diajak untuk ya bagaimana iman kita pada saat ini benar-benar sungguh terus diwujud nyatakan dalam setiap sikap perbuatan kita yang terus berkenan kepada Tuhan. Bagaimana kita tetap taat dan setia, tetap berpengharapan dan percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Bahwa Kristuslah yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kehidupan kita. Oleh karena itu, tidak sia-sia iman kita kepada Kristus, tapi malah kita tentu itu sangat berharga, dan bahkan sungguh amat berharga di dalam kehidupan kita, melebihi apapun juga yang ada di dunia ini. Kiranya Tuhan menyertai dan memberkati kita semua, sehat semuanya buat Bapak Ibu, tetap semangat ya, Tuhan berkati.
Ini terima kasih Pendeta Hari untuk pendengaran dan pembacaan firman Tuhannya. Ini persembahan syukur. Saudara-saudara, marilah kita bersyukur pada Tuhan dengan memberikan persembahan dalam Alkitab ditulis pada 2 Korintus 9 ayat 7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Saudara dapat memberikan persembahan dengan pertama memasukkan langsung amplop-amplop persembahan ke dalam kotak di depan kantor tata usaha gereja. 2. Dengan metode transfer ke rekening gereja. 3. Dengan scan QR code GKP Sukabumi menggunakan aplikasi dompet digital seperti GoPay, OVO, Link Aja, Dana, atau aplikasi dompet digital lainnya. Nomor rekening gereja dan QR code dapat dilihat di layar yang ada. Kita menyanyi dari NKB 217 ayat 1, 2, dan 5, semua yang tercipta. Bulan kasih Tuhan Baik, Bapak Ibu Saudara-saudara, kita persembahan dan dilanjutkan doa Bapak. Mari kita bersama. Ya Allah Bapa Surgawi, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih untuk penyertaan-Mu Tuhan. Engkau begitu baik Tuhan dalam kehidupan kami, dan juga kami dengan iman percaya pada Kristus Tuhan, tetap menuju pada kebangkitan Engkau Tuhan. Bapa, kami anak-anak-Mu Tuhan mempersembahkan persembahan sekecil ini Tuhan. Engkau berikan dan juga Engkau kuduskan, dan biarlah kami dapat tetap
memuliakan nama-Mu dalam mempersembahkan karena Engkau telah bangkit dan juga menang karena dosa. Bapa, kami juga mengucap syukur Tuhan untuk kasih setia-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Bapa, kami berdoa syafaat Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu Tuhan pada keluarga-keluarga, baik mulai dari anak-anak dan juga kami, orang tua, dan juga kami sekalian sebagai jemaat Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan atas kesehatan yang Kau berikan pada kami dan juga Kau melindungi kami, dan kami berdoa syafaat untuk Ibu Tiolina Purba, Ibu Kamili Saragi, Ibu Hans Mamahit, Ibu Rosti Tenaga, Ibu Victoria Siregar, Guru Manurung, Bapak Ibu Wahyanto, Bapak Ibu Masengi, Ibu Sofia Setiati Papati, Bapak Johandi Silvanus, Bapak David Matampu Bolon, Bapak Ibu Musa Lewir, Bapak Smedi, dan juga pendamping Ibu Maria Tuti yang menjadi tuan rumah saat ini, Saudara Elizabeth Tiara Putri Hadirianto, Saudara Febri Lamirgul, Ibu Yunari Fatminingsih, Bapak Sukarndi Sofrawandi Taidun, Ibu Adolfina, Ibu Sri Murdiningsih. Puji Tuhan karena sudah mulai pemulihan. Bapak Feki Nicholas juga puji Tuhan karena sudah mulai pemulihan. Ibu Surtina, keluarga anak tua Sofiana Thomas juga dalam proses pemulihan. Terima kasih Tuhan. Bapak Yohanes Frans Moses, Saudari Maria Dana Kristina, dan juga Ibu Vina. Kami menyadari Tuhan dan perbatasan fisik dan juga memulihkan dan juga menguduskan dengan bilur-bilurmu atau memulihkan saudara-saudara kami ini Tuhan. Bapak, kami yakin dan percaya juga Engkau menyertai mereka semua. Juga kami terkhusus pada Pendeta Hari Kurniawan Dhani dan keluarga, Engkau lindungi dan juga sertai dengan proses pemulihan Pendeta Hari Dhani. Engkau melindungi dan juga menyertai dalam setiap keberadaan Pendeta Hari Tuhan, dan juga Engkau membangkitkan semangat untuk tetap bersandar padamu Tuhan dalam pelayanan jemaat di KP Sukabumi Tuhan. Bapak, terima kasih Tuhan untuk proses-proses yang ada Tuhan, dan juga keluarga yang mendampingi Ibu Iren, Aaron, dan juga Dio yang terus mensupport suami ataupun bapak ataupun ayah dari anak-anak Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk perlindungan-Mu Tuhan pada keluarga Pendeta Hari, dan kami juga teringat lagi keluarga lain yang tidak kami dapat sebutkan satu-satu. Kau melindungi dan juga menyertai. Kami juga berdoa untuk program-program kerja dan juga yang ada Tuhan, kegiatan-kegiatan baik jemaat maupun basis dan sinode Tuhan, Kau sertai dan juga Kau kuduskannya, dan kami dalam persiapan untuk pengakhiran masa periode kegiatan di jemaat Tuhan, Kau sertai dan juga dalam persiapannya ini setiap komisi maupun setiap jemaat Tuhan,
persiapkan kami Tuhan, agar kami tetap setia dan juga tetap Engkau menyertai kami Tuhan dalam setiap program-program kerja. Bukan hanya rutinitas Tuhan, tapi ini untuk kemuliaan nama-Mu dan juga mengembangkan iman-Mu. Kami juga berdoa Tuhan untuk pemerintahan daerah Kota Sukabumi dan Kabupaten Sukabumi Tuhan. Bapa, kami juga teringat bagi sesama kami yang terdampak banjir Tuhan, dan juga COVID-19 di Kota Sukabumi maupun sekitarnya Tuhan. Engkau berikan kekuatan dan juga Engkau bangkitkan semangat bagi yang terdampak ini Tuhan. Juga Engkau menyertai mereka agar mereka dapat terus bersandar pada kehendak-Mu Tuhan. Bapa, kami juga berdoa untuk pemerintahan daerah, baik kabupaten, kota maupun provinsi dan pusat Tuhan, pimpinan kami Tuhan, Presiden dan juga Wakil Presiden dan jajarannya, dan biarlah mereka dapat terus mensejahterakan kami Tuhan, dan juga mereka dapat mengupayakan pemulihan dari COVID-19 baik di wilayah Jawa Barat dan juga seluruh Indonesia Tuhan dan seluruh dunia Tuhan. Bapak, kami juga berdoa untuk pemerintahan dunia Tuhan, biarlah tetap damai sejahtera menyertai mereka semua Tuhan dalam proses yang ada, untuk tetap kami dapat memberitakan damai sejahtera-Mu di tengah-tengah muka bumi Tuhan. Bapak, kami mohon ampun akan dosa kami Tuhan. Kami akan kembali ke tugas ataupun dalam pekerjaan masing-masing di rumah maupun dalam kegiatan kami di manapun tempatkan Tuhan. Biarlah kami dapat menjadi terang dan garam bagi sesama kami. Bapa, kami akan mengakhiri doa yang Kau ajarkan kepada kami, yaitu doa Bapa kami. Bapa kami di dalam surga, dalam nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di dalam surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami dosa kami, seperti kami juga mengampuni orang yang salah kepada kami, dan jangan membawa kami dalam cobaan, dari kesulitan. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan selama-lamanya. Amin. Kita menyanyi kembali.
penutusan dan berkat. Silakan. Bapak, Ibu, saudara-saudara, Yesus tidak hanya ingin kita datang kepadanya, tetapi kita juga diutusnya untuk memberitakan Injil Tuhan dalam kata dan perbuatan kita. Inilah kami siap diutus untuk mengatakan sabdanya dalam kata dan perbuatan kami. Kini terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus beserta saudara-saudara sekalian saat ini dan selama-lamanya. Amin. Terima kasih. Terima kasih Pak Pendeta. Terima kasih semuanya. Selamat sore. Sehat Sampai terus berjumpa Pak. Semangat. kembali. Bapak Ibu, Pasti. terima kasih. Terima kasih Pak Indra, Ibu-ibu, Bapak-bapak. Shalom. Sehat semua ya. Oke. Semangat. Jangan takut. Pak, harus. Harus. Izin, Le. Yo.